Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Az-zawajul mubarak, pernikahan yang penuh berkah. Ikhtara Abdul Muttalib wa huwa syekhu Quraisy wa alamuha bi ansabiha urusan li ibnihi fatatan min Bani Zahra min Bani Zuhra hiya as-sayyidatu Aminatu bintu Wahbin wa hiya akramu fatatin fi Quraisy idh hiya min Bani Zuhra bin Kilab syaqiq Qusay wa huma ashrafu usuli Quraisy. Sayyidina Abdul Muttalib memilih beliau sebagai tokohnya Quraisy, orang yang paling mengerti tentang nasabnya Quraisy, memilih seorang perempuan yang akan dijadikan istri untuk putranya, seorang pemudi dari keturunan Bani Zuhrah, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab. Beliau adalah pemudi dari Quraisy, bahkan beliau dari Bani Zuhra bin Kilab, saudara kandung daripada Qusay. Kilab saudara kandung Qusay. Keduanya, Kilab dan Qusay, adalah asyraf usuli Quraisy, paling mulia daripada sumbernya Quraisy. Quraisy itu dari keturunan Kinana ke bawah, itu dari Qusay dan Kilab adalah satu garis keturunan yang paling afdal. Wa abuha, ayahnya Sayyidah Aminah, Wahab bin Abdi Manaf. Beliau menjadi pemimpinnya Zuhra. Jadi biasanya itu ada di Arab itu kalau diistilahkan zaman sekarang itu munsib. Jadi istilahkan sekarang munsib, tokohnya. Kalau dulu di zamannya Nabi itu naqib, nuqaba. Jadi waktu Bai'atul Aqabah yang kedua itu datang dari kaum Ansor 9 orang dari Khazraj, 3 dari Aus. Mereka dijadikan oleh Nabi naqib, pemimpinnya. Nah, begitu juga dalam keluarga besar itu ada, oh ini tokoh dari ini tokoh dari ini, seperti itu. Nah, saat itu yang menjadi pemimpin dari Bani Zuhra adalah ayahnya Sayyidah Aminah, yaitu Sayyidina Wahab bin Abdi Manaf. Wa ummuha, ibunya Sayyidah Aminah min Bani Abdiddar. Ini sudah kita ceritakan dulu, ibundanya Sayyidah Aminah. Fahiya min safwati Quraisy aban wa umman, sehingga Sayyidah Aminah itu adalah pilihan dari Quraisy, intisari dari Quraisy, baik dari segi ayahnya ataupun dari segi ibunya.
Fa amma zauj, adapun mempelai laki-laki, fa huwa ibnuhu, maka mempelai laki-laki itu adalah putranya Sayyidina Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Fahuma safwatu safwah min Quraisy. Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah adalah orang pilihan intisari di antara intisarinya Quraisy. Sebagaimana kama marra ma'ana fi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlalu pada kita ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazalillahu yunaggiluni minal aslabi thayyibah ilal arhamit tahira musaffan muhadzaban la tatasha'abu syu'batan illa kuntu fi khairihima. Allah selalu memindahkan aku dari satu tulang rusuk yang suci menuju rahim yang suci, terbebas dari kotoran dan kekurangan, tidak bercabang suatu cabang, dua cabang, kecuali Allah pilihkan aku yang terbaik dari dua cabang tersebut. Jadi ibundanya adalah ibunda pilihan, ayahnya adalah ayah pilihan. Wa rubbama kanatil arus tarnu min ba'id bi ruhiha wa qalbiha ila ibni ammiha Abdullah bin Abdul Muttalib. Suatu saat al-arus yang dimaksud adalah Sayyidah Aminah itu merasa ketakutan, ya, merasa ada sesuatu yang membuat gelisah ruh dan hatinya terhadap ibn ammiha. Jadi diistilahkan ibn ammiha. Ibn ammi itu sepupu, tapi maksud itu garis keturunannya memang dari segi sepupu, dari kakek-kakeknya. Ajmal fityan Quraisy wa akramihim, seorang pemuda yang paling tampan dan paling bermartabat. Minal badihi, termasuk hal yang menakjubkan, an yakhfi qalbuha khaufan wa yamtali sadru shijnan hina mala an-nabawu arja'a Makkah bi anna Abdul Muttalib sayafi binadrih wa yadhbah ahabba abna'ihi ilaih. Saat itu hatinya Sayyidah Aminah merasa khawatir dan takut ketika tersebar berita ke seluruh penjuru Makkah bahwa Sayyidina Abdul Muttalib akan menunaikan nazarnya yang sudah kita bahas, yaitu dengan menyembelih anak yang paling beliau cintai. Nah, saat itu yang paling dicintai oleh Sayyidina Abdul Muttalib adalah ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga semakan al-fida, saat itu digantikan oleh Allah dengan perantara seorang pendeta yang peramal itu. Tapi beliau menjalankannya bukan karena peramal, atas doa dan ketenangan hatinya beliau yang mengisyaratkan akan harus ada penebusan ketika memang tidak diperkenankan menyembelih itu. Penebusannya sampai 100 onta. Sehingga terbebas Sayyidina Abdullah daripada penyembelihan. Saat itu wadajjat Makkatul Mukarramah farahan bin naba'i sa'id. Mekah bersorak gembira dengan kabar yang menyenangkan bagi mereka. Wamtala qalbu Aminah birridha wasa'adah. Saat itu Sayyidah Aminah tenang, bahagia dan tentram hatinya atas kabar yang terjadi. Ini masih belum diminta untuk menjadi istrinya, ya. Masih belum diminta, masih sebelumnya. Jadi para pemudi-pemudi di Mekah itu sangat berharap, senang dengan Sayyidah Aminah, tapi dengan Sayyidina Abdullah. Tapi Sayyidah Aminah ini hanya merasa gelisah ketika kabar akan disembelih itu Sayyidina Abdullah oleh oleh ayahnya. Wa ma in faragha Abdul Muttalib min nahril ibil hatta tawajjaha ma'a jama'ah min wujuhi Bani Hashim ila baiti Sayyid Bani Zuhra Wahab bin Abdi Manaf. Dan setelah
terjadi dari penyembelihan onta tersebut. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib menuju bersama rombongan ke arah kepada rumah Sayyid Bani Zuhrah, yaitu Sayyidina Wahab bin Abdi Manaf. Wa ila yaminihi, sebelah kanan beliau, waladhul ghali, Abdullah. Sebelah kanan beliau adalah putranya yang paling istimewa, yaitu Sayyidina Abdullah. Wa tasa'alat Aminah, saat itu Sayyidah Aminah bertanya-tanya, fi ma maji'u wafdi Bani Hashim, ini Bani Hashim rombongan ke sini mau ngapain? Wa dakhalat Ummu Habarah litaziffa ilaihin naba, ibunya Sayyidah Aminah yaitu Barrah memberikan kabar untuk siap-siap masuk ke rumah, siap-siap. Wa dakhala abuha, ayahnya Sayyidah Aminah masuk, liyaqula fi riqah, untuk memberikan ucapan kepada Sayyidah Aminah dengan lemah lembut, ngandani, inna syaikha Bani Hashim qad ja'a liyatlubuki zaujatan li ibnihi Abdillah. Sesungguhnya tokohnya Bani Hashim yaitu Abdul Muttalib datang ke sini untuk meminang kamu sebagai istri untuk putranya Abdullah. Wa ada min fawri ila dhifil karim. Ayahnya Sayyidah Aminah langsung kembali untuk menyambut. Sekali dikasih kabar ditinggal. Ya. Nah, kalau ada pemuda tampan, pemuda terhormat, kemudian dan si anak ini sudah berharap dari jauh-jauh hari untuk dipinang orang tersebut, kemudian dipinang, dikasih kabar ditinggal, apa yang akan dia rasakan? Kalau ada orang tuanya, senengnya ditutupi, nggak ada. Wa taraka Aminah fi sururin baligh wa huburin tahat bihi dunya jazala. Saat itu Sayyidah Aminah ditinggal oleh ayahnya dalam keadaan bahagia yang sangat memuncak, sampai diibaratkan dunia bingung ngelihat kebahagiaannya Sayyidah Aminah. Idzan laqad ikhtaraha Rabbul Alamin litakuna zawjan li fata Bani Hashim alladhi imtala'a wijdanu ahli Makkah hubban lahu wa ta'alluqan bih. Ketika itu Allah ternyata memilih Sayyidah Aminah untuk menjadi pasangan seorang pemuda dari Bani Hashim yang penduduk Mekah itu penuh dengan rasa cinta dan bergantung kepada Sayyidina Abdullah. Jadi orang yang disukai oleh banyak orang, itu Sayyidina Abdullah. Wa huwa dzal qalbu tahir yakhfiqu 'aliyan min athar al-mufaja'ah allati haqqaqat hilmaha bi sur'atin lam takun tatawaqqa'uha. Dan inilah hati suci yang merasa khawatir, bergetar dari bekas mendadaknya sesuatu yang menjadi nyata dari angan-angannya. Jadi sudah ada harapan dari Sayyidah Aminah yang datangnya itu cepat, dadak, enggak terbayang gitu. Lam takun tatawaqa'uha. Beliau enggak merasa, mosok sih aku dilamar temenan. Itu yang dirasakan oleh wa arahat sadraha ala sadri ummiha. Beliau menenangkan dirinya kepada ibunya Barrah litastamida sakinah min hananiha, agar mengalir itu rasa ketenangan dari ibundanya menuju. Jadi saking senengiku sampai bingung karepe dhewe. Biasa ya. Seorang perempuan ketika senang itu butuh ada yang menenangkan dia untuk enggak terlalu ekspresif, sehingga ditenangkan oleh ibunya. Wa tasama'at Makkatul Mukarramah bihadhil amba fasta'addat lil ihtifal bi zafafil arusain an-nabilain afdal fata fi Quraisy wa Makkatul Mukarramah ila adhar wa akram fatat fid dunya. Sehingga tersebar berita di Mekah
tentang akan terjadinya pernikahan Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah. Bahkan mereka mempersiapkan untuk perayaan pernikahan keduanya. Seorang pemuda paling afdal dari Quraisy dan seorang wanita paling suci daripada perempuan yang ada di dunia. Wa udhi'atil masyail fi arja'il haramil amin. Wa hafilat darun nadwa biwujuhi Quraisy wa sadatiha. Wa istamaratil afrah 3 ayyam bilayaliha. Akhirnya diadakan perayaan itu menghidupkan di seluruh penjuru haram. Penuh perayaan di Darun Nadwah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dan kebahagiaan ini, perayaan ini berlalu sampai 3 hari 3 malam. Setelah pernikahan terjadi, wantaqalat ila dari zaujihal habib. Pindah itu Sayyidah Aminah dari rumahnya menuju rumah suaminya yang beliau cintai. Dar basitoh, rumah yang simple. Lakinnaha mal habib ajmal min kusurid dunya kulliha. Kalau rumah yang kecil, minimalis, tapi bersama orang yang dicintai, itu bagaikan istana yang paling mewah di atas dunia. Kita berduaan dengan orang yang paling kita cintai. Walaupun rumahnya 5x5, tapi kalau dengan yang paling dicintai, bagaikan istana yang tidak ada duanya. Rumah besar, tapi di ngerowengi bendino, ya bagaikan kuburan yang sangat sempit. Rene krungu ngomele, runu krungu ngomele, rono krungu ngomele, sempit. Tapi kalau dengan kekasih yang menyenangkan hati, walaupun kecil, dunia terasa milik berdua. Rumah padahal kecil, tapi seperti wis gak ono wong liya wis. Begitulah yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah ketika pindah dari rumahnya menuju rumah Sayyidina Abdullah. Masih ada beberapa daripada cerita tentang pernikahan Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.